Beastmaster terhebat. Bab 31. Li Qian dan Fatian telah kembali ke hotel. Mereka mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk check out. Namun, pada saat itu, manajer hotel menyampaikan kabar buruk kepada mereka. Area pemandangan ini ditutup sementara dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Keduanya tidak punya pilihan selain kembali ke kamar lagi. Karena penasaran, mereka langsung menuju ke atap hotel. Lalu, saat mereka melangkah ke atap dan memandang air terjun setinggi 100 kaki di kejauhan, pemandangan guntur yang menyambar muncul di mata mereka. Meskipun jaraknya cukup jauh, Li Qian dan Fatian dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam guntur itu. Untungnya, kita memilih strategi terbaik dari 36 strategi, yaitu melarikan diri. Si gendut An menepuk dadanya dan berkata dengan ekspresi lega, kalau tidak, kalau kita sampai terkena dampaknya, kita pasti sudah terluka parah, meskipun kita tidak mati. Kakak, bisakah kita menemukan air terjun baru di tempat lain? Fatian menelan ludahnya. Ia sudah mengalami trauma psikologis akibat perkataan Li Qian sebelumnya tentang kemungkinan kembali. Jelaslah bahwa tempat pemandangan ini tidak normal. Bagaimana bisa ada penganut aliran sesat di tempat wisata yang pemandangannya biasa saja? Bagaimana pertempuran dahsyat seperti itu bisa terjadi di daerah pemandangan yang normal? Qianzi, aku merasa kawasan pemandangan pegunungan Yunwu ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Fatian terus membujuk, air di dalamnya mungkin lebih dalam dari yang kita bayangkan. Li Qian mengangguk setuju. Meskipun air terjun Baizhang merupakan tempat yang lebih cocok bagi Koi untuk berevolusi. Namun, di seluruh Federasi Dongxia, belum lagi Federasi Dongxia, bahkan di seluruh Provinsi Jiangnan, seharusnya tidak sulit menemukan tempat lain yang memenuhi persyaratan. Ya, mari kita bertukar tempat. Li Qian setuju, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan menambahkan, kalau itu tidak berhasil, mintalah kakekmu untuk membangun air terjun buatan dengan ketinggian yang cukup di dekat kota Lingshui. Li Qian tiba-tiba teringat hal ini dan mengatakannya dengan santai. Tapi aku tidak menyangka Fatian benar-benar akan memikirkannya dengan serius setelah mendengarkannya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sambil berpikir, ini mungkin ide bagus. Setelah mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya. Dia sangat kaya dan tidak manusiawi. Keduanya berdiri di atap hotel, menyaksikan pertempuran ke arah air terjun 100 kaki. Tak lama kemudian, pertempuran mencapai titik di mana gagak malam gelap muncul dan menggunakan jurus andalannya, domain malam gelap. Melihat warna hitam pekat yang hampir menutupi seluruh gunung, Li Qian dan Fatian sama-sama memasang ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kekuatan yang begitu mengerikan dan jangkauan keterampilan yang begitu luas, jika mereka menghadapinya secara langsung, hasilnya hampir akan terlihat dengan sendirinya. Mereka berdua membelalakan mata, pupil mereka terisi penuh rasa terkejut. Tepat ketika mereka berdua mengira pertempuran di air terjun Baizhang akan segera berakhir karena turunnya domain malam gelap, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Ratusan tanaman merambat kayu tumbuh dari suatu tempat dan berkumpul menjadi naga kayu, yang menembus langit. Skill Dark Knight Domain yang nampaknya mengerikan dan mengagumkan dapat ditembus dengan mudah. Sebuah lubang besar dibuat oleh naga kayu itu. Pada akhirnya, pertempuran itu berakhir dengan hancurnya dan lenyapnya alam malam yang gelap, dan naga kayu itu berubah menjadi tanaman merambat kayu dan ditarik kembali. Tentu saja, pertempuran itu mungkin belum berakhir, tetapi skala dan intensitasnya telah berkurang. Jaraknya sangat jauh, sehingga Li Qian dan Fatian tidak dapat mendeteksinya. Tidak ada yang menarik untuk dilihat, dan mereka tidak bisa meninggalkan area indah itu saat itu. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke kamar untuk beristirahat. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan cepat dan sudah pagi berikutnya. Tak seorang pun dari mereka tidur nyenyak malam itu. Tadi malam, Qizi awalnya berhasil berevolusi, lalu diserang oleh para pemuja. Kemudian, insiden baru terjadi, dan dua pria kuat bertarung di dekat air terjun Baizhang. Begitu banyak hal terjadi hanya dalam satu malam. Meskipun Li Qian merasa kondisi mentalnya baik, ia tetap gelisah. Fatian, yang selalu tidur selama dia di tempat tidur, juga menderita insomnia. Alasannya mirip dengan Li Qian. Selain merasa emosional tentang apa yang terjadi tadi malam, saya juga penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Pada saat ini, dia sudah membayangkan dirinya mengendalikan naga bersisik hijau untuk terbang ke langit dan bersembunyi di bawah tanah, membunuh para dewa dan Buddha yang menghalangi jalannya. Jadi, ketika mereka bangun di pagi hari, baik Li Qian maupun Fatian tidak tampak terlalu bersemangat, dan keduanya memiliki lingkaran hitam besar di bawah mata mereka. Baru saja sarapan di restoran hotel. Sambil makan, mereka berdua memberikan perhatian khusus. Tidak mengherankan. Di dalam restoran, banyak turis tengah mendiskusikan apa yang terjadi tadi malam. Terjadi keributan besar tadi malam, mustahil mereka tidak menyadarinya. Sudah dengar. Tadi malam, seekor hewan liar yang kuat muncul di area wisata dan menyebabkan kerusakan besar. Namun, akhirnya, Biro Keamanan Publik bergegas dan menanganinya. Jangan bicara omong kosong. Kudengar itu bukan hewan peliharaan liar, tapi ada Beastmaster yang bertarung. Omong kosong. Pagi ini, manajer hotel bilang itu hewan liar. Tunggu saja. Biro Keamanan Publik akan segera memberikan penjelasan. Petik 2. Di dalam restoran,
para turis menyebutkan bahwa Biro Keamanan Publik akan segera memberikan penjelasan. Li Qian dan Fatian hanya mendengarkan dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, yang tidak mereka duga adalah berita itu datang sangat cepat. Mereka baru saja kembali ke kamar ketika berita dikirimkan kepada mereka melalui aplikasi seluler. Qianzi, lihat, pernyataan resminya memang hewan liar yang membuat masalah. Fatian menunjuk berita di ponselnya dan berkata dengan nada meremehkan. Alasan semacam ini mungkin bisa mengelabui orang lain, tetapi mereka adalah saksi mata kejadian ini dan tentu saja mereka tidak akan mempercayainya. Namun, mereka juga tahu mengapa Biro Keamanan Publik ingin membantah rumor tersebut. Lebih baik membiarkan orang awam mengetahui sesedikit mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan anggota aliran sesat. Hindari menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Ding dong ding dong. Keduanya mencibir pernyataan resmi itu, tetapi mereka bisa memahaminya. Tepat ketika mereka hendak menelepon untuk menanyakan kapan mereka bisa meninggalkan kawasan wisata itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Li Qian tanpa sadar mengintip melalui lubang intip dan melihat seorang pria muda. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia bukan pelayan atau manajer hotel. Setelah memikirkannya, Li Qian membuka pintu. Lagi pula, ini hotel dan keamanannya harus terjamin. Perkenalkan, nama saya Liu Changfeng. Saya dari Biro Keamanan Umum Kota Yunlan. Begitu pemuda itu masuk, ia memperkenalkan diri sambil tersenyum. Dari sini kita juga dapat melihat bahwa dia tidak mempunyai niat jahat. Meskipun Liu Changfeng adalah salah satu tokoh utama dalam pertempuran tadi malam, saat dia muncul, Li Qian telah mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Jadi dia dan Liu Changfeng belum pernah bertemu dan tentu saja tidak saling mengenal. Komandan Liu, apakah ada yang salah? Tanya Li Qian dengan tenang. Sejak dia berkelahi dengan para pengikut aliran sesat tadi malam, dia tahu itu hanya masalah waktu sebelum polisi muncul di depan pintunya. Bab 32. Liu Changfeng menatap Li Qian dan melihat ketenangan di wajahnya, dan tak dapat menahan diri untuk memujinya dalam hati. Dia memang jenius yang mampu mempelajari evolusi koi di sekolah menengah. Kualitas psikologisnya sendiri tidak sebanding dengan siswa sekolah menengah pada umumnya. Saya di sini untuk memberitahu Anda, kata Liu Changfeng, senyumnya semakin lebar. Blokade di kawasan wisata ini telah dicabut. Anda bisa pergi kapan saja. Tanpa henti, dia melanjutkan, juga, aku harap kamu bisa tutup mulut tentang apa yang terjadi tadi malam. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah itu sekte Dewa Kuno? Li Qian tidak langsung setuju, tetapi bertanya, bisakah kau ceritakan tentang organisasi ini? Meskipun guru-gurumu pasti akan menyampaikan informasi ini saat kita tiba di Universitas Beastmaster, karena kita sudah pernah mengalaminya, tidak ada salahnya memberitahumu sebelumnya. Setelah jeda, Liu Changfeng melanjutkan, kultus Dewa Kuno ini sebenarnya adalah organisasi sekte. Mereka mengincar tatanan masyarakat manusia. Selanjutnya, Liu Changfeng menghabiskan sekitar 5 menit untuk memberi mereka pengenalan singkat tentang ajaran Dewa Kuno. Mirip dengan apa yang diperkenalkan Zhou Weiping dari Biro Keamanan Umum Kota Lingshui sebelumnya, kultus Dewa Kuno dan kultus Dewa Hitam keduanya adalah organisasi sesat. Mereka dicari oleh semua federasi utama dalam masyarakat manusia dan merupakan sekelompok hama yang gelisah. Liu Changfeng menyampaikan banyak informasi tentang kultus Dewa Kuno, tetapi ketika sampai pada fakta bahwa pihak lain muncul di kawasan pemandangan Gunung Yunwu, ia hanya mengabaikannya dengan kalimat sederhana, menghancurkan tatanan masyarakat manusia. Kenapa mereka datang ke tempat wisata untuk mengganggu ketertiban umum, dan memilih melakukannya di malam hari padahal bukan hari libur? Bukankah lebih baik mereka pergi ke kota atau memilih siang hari? Li Qian tahu pasti ada rahasia tersembunyi di balik ini, tetapi dia juga tahu bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Jika kekuatanmu tak memungkinkan, lebih baik tidak mengetahui beberapa hal. Semakin banyak yang kau ketahui, semakin berbahaya. Komandan Liu, kami mengerti. Kami tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi tadi malam. Setelah mendengarkan perkenalan Liu Changfeng, Li Qian memiliki sedikit pemahaman tentang organisasi kultus Dewa Kuno. Ia tanpa ragu-ragu dan langsung memberikan jawaban tegas. Baik dia maupun Fatian ingin menjauhkan diri dari masalah ini, dan akan lebih baik jika mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Fatian tergerak oleh tatapan mata Li Qian dan berkata, jangan khawatir, Komandan Liu, kami sangat bungkam. Komandan Liu, ada lagi yang ingin kau katakan? Melihat keduanya telah berjanji untuk tidak membocorkan apa yang terjadi malam ini, tetapi Liu Changfeng masih belum berniat pergi, Li Qian tahu bahwa dia pasti punya tujuan lain, jadi dia bertanya langsung. Begini, aku baru naik pangkat ke level komandan kurang dari setahun, dan aku belum menemukan hewan peliharaan yang cocok. Liu Changfeng berkata dengan sedikit malu, tadi malam, aku melihat ikan koimu berevolusi menjadi naga bersisik biru. Aku ingin bertanya, apakah kamu sudah mengembangkan cara untuk mengevolusi ikan koimu menjadi naga bersisik biru? Di dunia penjinakan binatang buas ini, perlindungan hak kekayaan intelektual para pelatih sangat ketat. Li Qian telah meneliti metode evolusi dari koi menjadi naga bersisik hijau. Selama ia tidak mau, tidak ada yang bisa mencuri hasil penelitiannya. Tentu saja, jika orang lain juga mengetahui metode evolusi dari koi menjadi naga sisik hijau, itu tidak akan ada hubungannya dengan dia. Ada banyak cara untuk mengubah hasil penelitian menjadi manfaat nyata. Pertama, membantu masyarakat mengembangbiakan hewan peliharaan dan mengenakan biaya pengembangbiakan.
Misalnya, jika evolusi dari koi menjadi naga skala hijau membutuhkan biaya 100 juta koin federal, diperkirakan akan banyak orang yang ingin melakukannya. Kedua, menjual langsung metode evolusi ke perusahaan-perusahaan besar, asosiasi peternak, asosiasi penjinak binatang, dan lembaga serta organisasi besar lainnya. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menggunakan metode evolusi yang telah Anda kuasai untuk mendapatkan biaya pengembangan, dan kemudian setelah beberapa tahun, menjual metode tersebut langsung ke lembaga atau organisasi besar. Saat ini, sebagian besar pelatih biasa di industri membuat pilihan ini. Alasan di balik pilihan ini, selain untuk memaksimalkan keuntungan, adalah karena semakin banyak tubuh yang berevolusi yang dibudidayakan, metode budidaya tersebut cepat atau lambat akan retak, dan pada saat itu, nilainya akan semakin rendah. Adapun penjarahan dengan tipu daya, hal itu pada dasarnya tidak mungkin. Pemerintah federal, asosiasi penjinak binatang, dan asosiasi peternak semuanya menyadari betul bahwa hanya dengan memastikan kepentingan para peternak, kemampuan pengembangbiakan dan inovasi seluruh komunitas penjinak binatang dapat diaktifkan. Sama seperti perlindungan kekayaan intelektual di kehidupan sebelumnya. Jika kepentingan dalam hal ini tidak terjamin, siapa yang akan menghabiskan waktu dan uang untuk mengolahnya? Tentu saja, metode evolusi hewan peliharaan tertentu juga dapat dirahasiakan. Misalnya, beberapa kelompok besar, keluarga bangsawan, chaebol, guild, telah menguasai metode evolusi beberapa hewan peliharaan tertentu. Metode evolusi ini bahkan mungkin tidak dikuasai oleh federasi, asosiasi Beastmaster, dan asosiasi peternak. Jika Anda ingin berevolusi menjadi hewan peliharaan spesifik semacam ini, Anda harus membayar harga yang cukup untuk meminta pihak-pihak tersebut bertindak. Ini juga merupakan salah satu kemajuan penting bagi pasukan ini, tetapi ada juga risikonya. Jika metode evolusi dibobol, mereka akan menghadapi risiko tidak mendapatkan imbalan apapun. Karena dia mengetahui informasi ini, Li Qian sudah mengetahui tujuan Liu Changfeng ketika dia menyebutkan naga bersisik hijau. Dia tidak langsung menjawab, melainkan berkata dengan nada menggoda, "Tadi malam, kau melihat ikan koi ku berevolusi menjadi naga bersisik biru. Jadi, bolehkah aku mengerti kalau kau ada di sana saat itu? Bahkan saat aku melawan pemuja dewa kuno itu, kau tidak jauh dariku." Perkataan Li Qian cukup tajam, dan mengandung sedikit nada menyalahkan. Dan dia memang punya sedikit rasa kesal. Saat itu, ia sedang bertarung dengan pemuja dewa kuno dan jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kepala Liu, dari Biro Keamanan Publik bersembunyi di dekatnya, tetapi ia tidak segera membantunya. Jangan lupa, melindungi harta benda masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab Biro Keamanan Publik. Jadi Liu Changfeng bisa memahami keluhan Li Qian. Dia mengangguk dan berkata dengan nada agak getir, "Ya, saya ada di sana saat itu. Aku bisa saja langsung menyerang, tapi melihatmu masih bisa bermanuver, kupikir nyawamu tidak akan terancam dalam waktu dekat, jadi aku bersembunyi. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah aku bisa menangkap ikan yang lebih besar." Liu Changfeng tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya pada saat itu. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan senyum. Tak disangka, aku menjadi umpan pancingnya. Dia sangat tidak senang, tetapi ketika dia melihat ekspresi jujur Liu Changfeng, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dan setelah kejadian tadi malam, Liu Changfeng akhirnya datang menyelamatkannya, kalau tidak dia tidak akan bisa melarikan diri menuruni tangga batu dengan sukses. Pemuja dewa kuno tidak mengejarnya, mungkin karena dia ditahan oleh Liu Changfeng, jadi apapun yang terjadi, pihak lain menyelamatkannya. Tentu saja, yang paling penting adalah Li Qian merasa bahwa membantu petugas keamanan Biro Keamanan Publik juga merupakan cara untuk berkontribusi kepada masyarakat ini. Jadi setelah berpikir sebentar, dia setuju, "Oke. Namun, siklus budidayanya relatif panjang. Dalam keadaan normal, dibutuhkan 2 hingga 3 bulan. Biaya budidaya, 10 juta. Lanjut Li Qian sambil mengacungkan jari. Selain itu, kamu perlu menyiapkan koi dengan potensi yang lebih tinggi. Ini, Liu Changfeng mengira Li Qian akan menolak tanpa ragu. Lagi pula, dia tidak langsung menyelamatkannya tadi malam, dan pihak lain punya cukup alasan untuk menolak. Namun, yang tidak disangkanya adalah pihak lain langsung setuju. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Bab 33. Liu Changfeng meninggalkan kamar hotel dengan perasaan puas. Dia akan menyediakan biaya pembiakan dan koi berpotensi tinggi dalam waktu yang disepakati. Fatian melihat Liu Changfeng pergi, menghela napas, dan ragu untuk berbicara. "Qianzi, kamu." Li Qian tersenyum dan berkata, "Katakan saja apapun yang ingin kau katakan." Naga bersisik hijau dengan potensi untuk menjadi penguasa level 5 jelas bernilai lebih dari 100 juta, dan kau hanya perlu mematok 10 juta untuk budidayanya. Fatian tampak bingung. Li Qian menatap Fatian dan berkata, "Fatian, jangan khawatir, aku bukan orang yang mudah ditipu. Jika orang yang datang ke sini hari ini bukan Liu Changfeng, aku pasti akan mengenakan biaya pelatihan sesuai harga pasar. Tapi dia berbeda. Lagi pula, dialah yang menyelamatkan kita berdua tadi malam," kata Li Qian perlahan, "lagi pula, dia dari Biro Keamanan Publik. Membantunya juga merupakan kontribusi bagi masyarakat." Fatian tiba-tiba menyadari, sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, apa yang kamu lakukan masuk akal.
Kita ingin membangun basis pengembang biakan, jadi kita tidak bisa menghindari berurusan dengan lembaga resmi. Jangan bicara tentang niat mulia. Menjaga hubungan baik dengan Biro Keamanan Publik hanya akan menguntungkan kita, bukan merugikan kita. Tentu saja yang terpenting adalah, entah itu 10 juta atau 100 juta, itu adalah keuntungan besar bagiku. Seru Li Qian. Tak lama kemudian, suaranya berubah menjadi kebingungan. Ngomong-ngomong, kapan kita akan membuat basis pembiakan? Kami tidak akan membuat basis pembiakan. Lebih tepatnya, keluarga kami akan membuat atau membeli basis pembiakan lalu memberikannya kepada Anda. Kata-kata Fatian mengejutkan Li Qian. Sialan, Fatian, jangan seperti ini. Tak ada pahala, tak ada pahala. Bagaimana bisa kau bilang kau tidak pantas mendapatkan hadiah tanpa jasa? Si gendut An tertawa terbahak-bahak dan berkata, bukankah kau menjanjikanku seekor naga bersisik hijau? Selain itu, jika kau ingin mendapatkan uang dari hewan peliharaan atau hasil kultivasi lainnya di masa depan, kau juga bisa memilih untuk bekerja sama dengan keluargaan kami. Fatian berkata dengan murah hati, memberimu basis pembiakan juga merupakan investasi untukmu. Saudaraku, jangan ragu, kamu benar-benar layak mendapatkan investasi seperti itu. Mendengar ini, Li Qian berpikir keras. Dia tidak meragukan apakah dia layak mendapatkan investasi semacam itu, tetapi mempertimbangkan untung ruginya. Bekerja sama dengan keluarga Fatian mungkin merupakan pilihan yang baik. Yang terpenting, Fatian sangat bijaksana. Dia menawarkan untuk menggratiskan pangkalan pelatihannya, alih-alih membeli sahamnya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyentuh kepentingan inti basis pembiakan. Sedangkan untuk transformasi hasil, kita perlu menemukan orang untuk bekerja sama. Tidak masalah siapa yang Anda cari. Dengan bekerja sama dengan keluarga Fatian, setidaknya kamu tahu segalanya tentang mereka. Ada satu hal lagi yang sangat penting. Li Qian sangat menginginkan basis pelatihannya sendiri. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pengasuhan mereka sendiri, tetapi juga memberi orang tua pengaturan kerja yang lebih baik. Meskipun ada banyak manfaat kerjasama antara kedua pihak, masalah ini melibatkan implikasi yang sangat besar, jadi Li Qian tidak langsung menyetujuinya. Dia berencana untuk kembali dan membicarakannya dengan orang tuanya. Kami naik kereta cepat pulang, tentu saja di kelas bisnis, dan biayanya tentu saja ditanggung oleh Fatian. Karena ada kemungkinan besar kerjasama di masa depan, tidak masalah jika kita memanfaatkannya sekarang. Yang terpenting adalah Fatian dan dia adalah teman dekat, jadi tidak perlu memperhitungkannya dengan jelas. Paling buruknya, aku bisa lebih berhati-hati saat membudidayakan naga sisik hijau untuknya. Kereta berkecepatan tinggi itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kali ini berbeda dari terakhir kali kami datang ke sini, dan tidak ada situasi yang tidak terduga. Kereta Thunderbolt membawa keduanya kembali ke kota Lingshui dengan lancar. Ketika mereka kembali, hari sudah hampir siang. Karena keduanya cuti hari ini, mereka tidak kembali ke sekolah. Setelah makan siang sebentar di dekat stasiun kereta cepat, mereka pulang. Hari ini Senin. Orang tuanya sudah pergi bekerja, dan Li Qian pulang hanya untuk beristirahat. Begitu banyak hal yang terjadi tadi malam sehingga mereka berdua tidak bisa tidur nyenyak. Setelah pulang ke rumah, tentu saja mereka ingin tidur nyenyak. Tentu saja, ini hanya rencananya. Sedangkan Fatian, ia menghubungi ayahnya, An Honian, dan kakeknya, An Tianyu, segera setelah ia kembali ke rumah. Fatian mewarisi kecerdasan yang diwariskan dari 3 generasi keluargaan. Dia tahu betul bahwa dengan kemampuan latihan Li Qian saat ini dan potensi masa depannya, asalkan mereka bisa mencapai kerjasama, itu pasti akan menjadi kesempatan bagi keluarga mereka untuk berkembang. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Ayah, ada sesuatu yang mendesak untuk aku bicarakan denganmu, cepatlah kembali. Kakek, ada hal mendesak yang harus kubicarakan denganmu. Cepat kembali. Panggilan telepon tersambung, tetapi Fatian tidak mengatakan secara langsung apa masalahnya. Hal semacam ini sulit dijelaskan lewat telepon. Baik An Honian maupun An Tianyu, mereka tentu tidak akan meninggalkan apa yang sedang mereka lakukan dan pulang hanya karena kata-kata Fatian yang tidak masuk akal. Namun, setelah yang terakhir menyebutkan bahwa hal itu sangat mendesak dan terkait dengan masa depan keluarga, mereka semua memilih untuk mempercayainya dan segera pulang. Bagaimanapun, mereka adalah putra dan cucu mereka sendiri. Meskipun terkadang mereka tampak tidak dapat diandalkan, An Honian dan An Tianyu sangat yakin bahwa putra dan cucu mereka tidak bodoh. Sebaliknya, mereka mewarisi kekuatan mereka dan sangat cerdas. Jangan pernah samar-samar pada hal-hal penting. Tidak lama kemudian, ketika Li Qian tertidur lelap, An Honian dan An Tianyu kembali ke keluargaan. Ada apa? Kenapa begitu mendesak? Ketika An Honian kembali ke keluargaan dan melihat putranya, ia menanyakan hal pertama yang dilakukannya. An Tianyu juga melemparkan pandangan bertanya pada cucunya. Pada saat ini, mereka berdua sangat penasaran. Masalah apa yang begitu mendesak hingga Fatian layak menyebutnya, sangat mendesak dan berkaitan dengan masa depan keluarga. Ayah, kakek, kalian pasti masih ingat Li Qian, kan? Fatian tidak membuat siapapun penasaran dan langsung ke intinya. Apakah Li Qian, teman sekelasmu yang memiliki hubungan baik denganmu? An Honian berpikir sejenak dan teringat Li Qian. Karena pihak lain mempunyai hubungan baik dengan putranya dan putranya sering menyebut-nyebutnya di rumah, maka ia mempunyai kesan tertentu terhadapnya. Tentu saja, itu hanya kesan.
Kemarin dia dan aku pergi ke kota Yunlan yang berdekatan. Tahukah kamu apa tujuannya dia pergi ke sana? Sebelum An Honian dan An Tianyu sempat menjawab, Fatian sudah angkat bicara. Apa yang akan terjadi mungkin akan menghancurkan pandangan duniamu, tapi aku bisa menjamin dengan buklet registrasi rumah tanggaku bahwa semua yang kukatakan itu benar adanya. Bang! An Tianyu tidak mengatakan apa-apa dan memukul kepala Fatian. Apa maksudnya menggunakan buku registrasi rumah tangga sebagai jaminan? Apa bedanya menggunakan buku registrasi rumah tangga Anda sebagai jaminan dan langsung menggunakan ayah Anda atau kakek buyut ayah Anda sebagai jaminan? Enyah. Fatian menyentuh kepalanya dan tidak peduli sama sekali. Dia tersenyum polos dan melanjutkan, kemarin, Qianzi dan aku pergi ke kota Yunlan bersama. Tujuannya ke sana sebenarnya untuk menyelesaikan penelitian kultivasi. Ledakan. Seorang Honian tidak sopan dan memukul kepalanya. Berhentilah menunda-nunda dan langsung saja bekerja. Masalahnya, setelah tiba di kota Yunlan, Fatian tidak berani bicara omong kosong lagi, langsung saja ia menceritakan semua kejadian semalam. Bab 34. Setelah Fatian menceritakan seluruh kisahnya, tentu saja dia menyembunyikan rincian tentang para pemuja itu, baik An Honian maupun An Tianyu terdiam. Untuk sesaat saya tidak tahu harus berkata apa. Keduanya nyaris mati rasa karena terkejut, kepala mereka berdengung, dan mereka tidak tahu bagaimana menyusun kata-kata mereka. Seorang siswa sekolah menengah meneliti metode evolusi koi dan berhasil mengembangkan naga bersisik hijau dengan potensi dominan. Bahkan novel pun tidak berani menulis seperti ini. Tetapi hal semacam ini muncul begitu terang-terangan di mulut anak-anak dan cucu-cucunya sendiri. Kedua lelaki itu yakin bahwa dengan kewibawaan yang dimilikinya, bajingan kecil ini tidak akan berani bicara omong kosong. Jika tidak, dia akan dipukuli sampai babak belur. Dengan kata lain, semua ini kemungkinan besar benar. Li Qian, teman sekelas cucu saya, benar-benar menemukan jalur evolusi dari koi menjadi naga bersisik biru. Bisakah kalian berdua memberiku reaksi? Melihat ayah dan kakeknya sama-sama tertegun dan linglung, Fatian merasa sedikit bangga dalam hatinya. Faktanya, di kolam, setelah mengetahui tujuan sebenarnya Li Qian, reaksinya tidak jauh lebih baik daripada ayah dan kakeknya. Lebih buruk lagi, jika semua yang kau katakan itu benar. An Tianyu menatap cucunya dan berkata dengan hati-hati, maka teman sekelasmu Li Qian memang merupakan peluang besar bagi keluargaan kita. Anakku, akhirnya kamu punya teman kali ini. Sambil mengekspresikan emosinya, An Tianyu tidak lupa melontarkan beberapa komentar yang membuat mulut Fatian berkedut. Tapi masalah ini sangat penting. Hanya mendengarkan apa yang kau katakan, kami masih sedikit khawatir. An Honian dan An Tianyu, ayah dan anak, telah bekerja sama di dunia bisnis. Sebagai ayah dan anak, mereka telah lama mengembangkan pemahaman diam-diam satu sama lain. Setelah memahami apa yang dimaksud ayahnya, ia berkata dengan penuh arti. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, maknanya sudah sangat jelas. Apa yang Anda dengar tidak sebaik apa yang Anda lihat. Sekalipun itu adalah penceritaan ulang dari putranya sendiri, ia tetap harus memverifikasinya. Hal ini memang sangat penting. Jika benar demikian, mereka tidak hanya akan berinvestasi pada proyek King Lin Jiao, tetapi juga pada Li Qian sendiri. Hal ini membentuk hubungan yang tidak dapat diputuskan, mirip dengan hubungan antara banyak pelatih terkenal dan kelompok kepentingan di belakang mereka. Keluargaan sebenarnya sudah lama ingin ikut menikmati kue besar bertanam ini, tetapi mereka kesulitan mencari petani yang mampu bekerja sama. Jika Li Qian benar-benar memiliki bakat mempesona seperti yang digambarkan putra dan cucunya. Bagi keluargaan, ini seperti bantuan yang tepat waktu. Tadi malam, setelah melalui begitu banyak hal, kami berdua tidak bisa tidur nyenyak. Kurasa dia seharusnya istirahat sekarang. Fatian mengangguk. Ia tidak terkejut dengan peringatan ayah dan kakeknya. Baiklah, aku akan menelepon Qianzi nanti. Kalau semuanya baik-baik saja, aku seharusnya bisa mengajakmu melihatnya besok. Baiklah, aku serahkan urusan ini padamu. Kakek, jangan khawatir. An Tianyu menatap cucunya dengan pandangan setuju, kamu harus membangun hubungan baik dengan adik kecil ini Li Qian. Ketika Fatian mendengar ini, wajahnya langsung muram. Meskipun aku mengerti mengapa kakekku memunculkan, saudara Li Qian, aku tetap merasa kesal. Kamu sudah memanggilnya saudara, jadi aku harus memanggilnya apa? Dia tidur sampai malam, dan ketika Li Qian bangun, orang tuanya sudah pulang kerja. Melihat ayahnya sedang menonton TV di ruang tamu dan ibunya sibuk di dapur, Li Qian tidak langsung menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Mari kita bicarakan hal itu setelah makan malam. Memikirkan hal itu, ia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Sebuah pesan menarik perhatiannya. Akun federasi pribadi Anda menerima 10 juta koin federasi pada pukul 14.05 tanggal 12 Mei tahun 3411 di kalender federasi. Saldo saat ini adalah 1.005.130 yuan. Aku tidak menyangka Liu Changfeng akan begitu tidak sabar. Sambil menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan masalah itu, Li Qian pergi ke ruang tamu dan menonton TV bersama ayahnya Li Chengyang. Saya pergi ke kota Yunlan. Bagaimana kabarnya? Tanya Li Chengyang santai sambil menonton TV. Li Qian mengangguk, selesai. Li Chengyang tidak bertanya kepadanya tentang tujuan pergi ke kota Yunlan, dan Li Qian tidak berniat menjelaskannya untuk saat ini. Tidak lama kemudian, Ibu Han Yuying membawakan makanan.
Li Qian memakan beberapa suap nasi dan berkata dengan santai, "Ayah, aku ingat bakatmu dalam menjinakkan binatang buas adalah afinitas bumi, yang dapat memberikan efek bonus tertentu pada kekuatan keterampilan terkait bumi hewan peliharaanmu." Dia melanjutkan tanpa henti, suaranya tak terputus. "Kudengar kau bilang sebelumnya bahwa beruang kandang telah mencapai elit 7, hampir mencapai batas atas spesiesnya, kan? Kapan ia akan siap berevolusi? Dan hewan peliharaanmu yang kedua, sudah tertunda begitu lama, bukankah sudah waktunya untuk mempertimbangkannya kembali?" Li Qian sudah lama ingin menceritakan hal ini kepada ayahnya, tetapi dia belum mampu menolong ayahnya. Karena itu, dia tidak menceritakannya agar tidak membuat ayahnya sedih. "Sekarang, kita telah menemukan metode evolusi dari koi menjadi naga sisik hijau, dan kita baru saja mendapatkan 10 juta lagi. Saatnya memasukkan hal-hal ini ke dalam agenda." Li Chengyang mendengarkan kata-kata Li Qian, tetapi tidak menganggapnya serius. "Aku sedang bekerja di lokasi konstruksi, dan kehadiran beruang lingkaran untuk membantuku sudah cukup. Apakah itu berkembang atau tidak, itu tidak penting bagiku. Lebih jauh lagi, jika beruang kandang berevolusi menjadi beruang gunung raksasa, biaya pemeliharaannya akan meningkat secara signifikan. Mengenai hewan peliharaan kedua, saya mungkin tidak akan mempertimbangkannya dalam jangka pendek." Li Chengyang mengatakannya dengan ringan, tetapi Li Qian tahu dengan jelas bahwa setiap kata di dalamnya mengandung bobot yang berat. "Bukannya aku tak ingin berevolusi, atau tak ingin memiliki hewan peliharaan kedua. Pada akhirnya, hal ini terjadi karena kondisi keuangan keluarga tidak memungkinkan." Faktanya, bukan hanya ayah Li Chengyang, tetapi Ibu Han Yuying juga menghadapi masalah serupa. Bakat Ibu Han Yuying dalam menjinakkan binatang adalah kedekatannya dengan Feng Shui. Bakat memiliki efek bonus yang baik pada hewan peliharaan tipe angin maupun tipe air. Secara logika, Merpati Widow telah mencapai level ketiga elit dan mungkin telah mengontrak hewan peliharaan kedua sejak lama. Alasan mengapa saya hanya mempunyai satu hewan peliharaan, Merpati Kacang Abu-Abu, adalah karena saya tidak punya uang. Li Qian melanjutkan makan nasinya sambil mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Di dalamnya terdapat 5 juta koin federasi yang baru saja ia transfer dari rekening federasi pribadinya. "Ada 5 juta koin federasi di sini. Ini sebagian dari hadiahku karena pergi ke kota Yunnan kali ini. Entah itu evolusi beruang kandang dan merpati kacang abu-abu, atau kontrak antara kamu dan ibuku untuk hewan peliharaan keduamu, dengan uang ini, kamu seharusnya tidak perlu mengkhawatirkannya lagi." Li Qian mengucapkan kata-kata ini dengan santai, tetapi bagi Li Chengyang dan Han Yuying, ucapan itu terdengar seperti guntur, membuat kepala mereka berdengung. Jepret, jepret. Kedua sumpit mereka jatuh pada saat yang bersamaan. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, keheranan, dan ketidakpercayaan. Akhirnya, ibunya, Han Yuying, yang pertama bereaksi. Ia menghampiri Li Qian dan menyentuh dahinya. "Dia tidak demam, jadi kenapa kau bicara omong kosong?" Melihat ini, sudut mulut Li Qian berkedut sedikit. Bab 35. Tanpa daya menepis tangan ibunya, Han Yuying, di dahinya, Li Qian mengeluarkan ponselnya, membuka catatan transfer dan meletakkannya di depan mereka. Melihat rangkaian angka panjang dalam catatan transfer ponsel Li Qian, Han Yuying dan Li Chengyang keduanya memasang ekspresi tidak percaya. Han Yuying langsung teringat sesuatu yang buruk. "Nak, dari mana kamu mendapatkan semua uang ini? Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang ilegal." Li Qian menyeka butiran keringat yang tak ada di dahinya. "Ayah, ibu, kalian semua membesarkanku dengan sekuat tenaga, kalian bahkan tidak tahu orang seperti apa aku ini. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang ilegal seperti itu?" Setelah tersenyum kecut, Li Qian segera menjelaskan, "Uang ini adalah semua biaya pelatihan yang saya peroleh. Bukankah sudah lama sejak kau membangunkan ruang penjinakan binatang? Kau bilang akan belajar kultivasi. Baru sekitar 2 bulan, tapi kau sudah menghasilkan hasil penelitian." Pastor Li Chengyang tidak dapat menahan rasa curiganya. Sungguh, hal semacam ini sungguh tidak dapat dipercaya. Li Qian tertawa terbahak-bahak dan menerima pujian skeptis ini tanpa ragu. "Sudah lama aku bilang padamu bahwa putramu, yaitu aku, adalah seorang jenius yang terdidik, tetapi kau tidak pernah mempercayainya. Putraku memang jenius. Aku tak pernah meragukannya. Tapi ketika dia menjadi seberbakat ini, aku mulai ragu apakah dia anakku." Seru Li Chengyang tanpa sadar. Ledakan. Kemudian ia disambut omelan ibunya, Han Yuying. Tinju kecil ibunya langsung menghantam dahinya. "Li Chengyang, apa maksudmu?" Pastor Li Chengyang dipukul begitu keras hingga ia berteriak kesakitan, "Aduh." Dan cepat-cepat menjelaskan, "Hei, sayang, jangan salah paham. Aku hanya mengatakannya dengan santai, aku tidak bermaksud seperti itu. Anakku sangat tampan, dia pasti mewarisinya dariku. Bagaimana mungkin aku meragukannya?" Melihat ayahnya Li Chengyang menderita kerugian besar karena ucapan yang tidak pantas, Li Qian hanya bersembunyi di sampingnya dan menutup mulut ayahnya dengan tangannya serta tertawa diam-diam. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, ayah dan ibunya selalu menatapnya dengan curiga, yang membuat Li Qian tidak berdaya. Karena tidak ada cara lain, setelah makan malam, ia meminta ayahnya, Li Chengyang, untuk mengantarnya ke pinggiran kota. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ia melepaskan kisai. Baik ayah Li Chengyang maupun ibu Han Yuying tercengang saat melihat naga bersisik hijau yang agung dan mendominasi melayang di udara. Dalam perjalanan pulang, ayah Li Chengyang masih sedikit kesal.
Nak, apa kau benar-benar meneliti naga sisik hijau? Ya, Li Qian mengangguk. 10 juta yang kutunjukkan padamu sebelumnya adalah biaya yang diminta seseorang untuk membantuku membudidayakan naga sisik hijau. Gudong. Li Chengyang menelan ludahnya dan bertanya dengan hati-hati, berapa biaya untuk membudidayakan naga sisik hijau seperti ini? Li Qian mengacungkan jari dan berkata, tergantung kualifikasi koi yang diberikan. Kalau kualifikasi koinya tinggi, mungkin harganya cuma sekitar 1 juta. Kalau kualifikasinya kurang bagus, mungkin harganya sedikit lebih mahal, tapi tidak jauh berbeda. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah persyaratan tempat untuk evolusi. Li Chengyang segera bereaksi, apakah kita akan pergi ke kota Yunlan? Ya. Li Qian mendesah tak berdaya, saat ini, di sekitar kota Lingsui, hanya kota Yunlan yang dapat memenuhi persyaratan evolusi. Fat An dan aku pergi ke kota Yunlan kemarin untuk mengurus masalah ini. Setelah seluruh cerita terurai, semua orang di dalam kereta terdiam cukup lama. Saat mereka hendak pulang, ibu mereka, Han Yuying, tiba-tiba berkata, Nak, ayahmu dan aku tidak tahu banyak tentang cara membesarkan anak. Namun ada beberapa kebenaran yang masih kita ketahui. Hidupmu, kariermu, dan pencapaianmu baru saja dimulai. Jangan berpuas diri. Li Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh setelah mendengar ini. Jangan khawatir, Bu. Aku ingin menjadi master kultivasi, atau bahkan grandmaster kultivasi. Pencapaian kecil ini sama sekali tidak akan memuaskanku. Oh, ada satu hal lagi. Teman sekelasku, An Junji, yang biasa kupanggil si gendutan, dan keluarganya ingin bekerja sama denganku. Selanjutnya, Li Qian secara singkat mengomunikasikan rencana kerja sama Fati An dengan orang tuanya. Baik ayahnya Li Chengyang maupun ibunya Han Yuying tidak keberatan dengan hal ini. Katakan saja padanya untuk membuat keputusannya sendiri. Ketika dia kembali ke rumah, ayahnya Li Chengyang ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya berkata, Nak, 5 juta itu. Li Qian tersenyum tipis, mengetahui bahwa mereka masih tidak mau menerimanya, jadi dia berpura-pura sombong dan berkata, apakah kalian tidak cukup khawatir? Tak masalah. Selama reputasiku menyebar, lebih banyak Beastmaster akan datang kepadaku untuk membiakkan naga bersisik biru. Uang sedikit ini tidak ada apa-apanya. Melihat Li Qian begitu percaya diri, ayahnya Li Chengyang tidak lagi menolak. Malam itu, kecuali Li Qian sendiri, baik ayahnya Li Chengyang maupun ibunya Han Yuying tidak bisa tidur nyenyak. Mereka yang juga menderita insomnia termasuk An Honian dan An Tianyu dari keluargaan. Keesokan paginya, ketika Li Qian bangun, ia melihat ayahnya, Li Chengyang, dan ibunya, Han Yuying, keduanya memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka. Mengetahui mengapa mereka tidak bisa tidur, Li Qian tidak bisa menahan tawa. Setelah makan sarapan cepat yang dibuat ibunya, Li Qian keluar. Karena mereka baru saja kembali dari kota Yunlan kemarin dan kelelahan fisik maupun mental, ia dan Fati An mengambil cuti dan tidak masuk sekolah. Mereka tidak bisa membuang waktu lagi hari ini. Meskipun Li Qian tidak bisa lagi belajar banyak di sekolahnya saat ini, bagaimanapun juga ini adalah periode terakhirnya di sekolah menengah atas. Li Qian tidak ingin melewatkannya. Untuk menghindari penyesalan, dia turun ke bawah dan berjalan menuju pintu masuk kompleks perumahan, dan sebuah mobil sport merah mencolok melaju langsung ke arahnya. Ayo kita pergi ke sekolah bersama. Fati An menurunkan jendela mobil. Li Qian juga tidak sopan padanya. Baru saja duduk. Di dalam mobil, Fati An memberitahu ayah dan kakeknya bahwa mereka ingin melihat naga sisik hijau miliknya. Tentu. Sepulang sekolah nanti malam, ayo kita pergi ke air terjun buatan di pinggiran barat. Li Qian setuju tanpa ragu. Jika Anda ingin menjalin kemitraan, Anda harus menunjukkan nilai Anda. Li Qian sangat jelas tentang ini. Hanya mengandalkan ocehan Fati An saja pasti akan membuat ayah dan kakeknya merasa sedikit khawatir. Ini juga sifat manusia. Setelah tiba di sekolah, Li Qian belajar setiap kelas dengan serius seperti biasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa malam itu. Hari ini ada kelas pelatihan yang diajarkan oleh guru Cusiran. Li Qian merasa bahwa kelas inilah yang paling membantunya sejauh ini, jadi ia mendengarkan dengan saksama. Petik 2. Seperti yang kita semua tahu, pelatihan adalah penggunaan berbagai cara, metode, dan jalur untuk membantu hewan peliharaan tumbuh dan menjadi lebih kuat. Menguasai keterampilan tingkat tinggi adalah salah satunya, evolusi adalah yang lain, menembus batas spesies adalah yang lain, dan ada juga mutasi, dan seterusnya. Ada banyak cara untuk membantu hewan peliharaan Anda menguasai keterampilan baru, berevolusi, atau bermutasi. Ada kultivasi lingkungan, kultivasi ramuan, kultivasi pelatihan, dan sebagainya. Saya sudah memberikan pengantar umum untuk semua pengetahuan ini sebelumnya. Kursus yang lebih lanjut hanya akan tersedia setelah Anda tiba di Beastaming University. Hari ini, saya akan membahas metode kultivasi yang sangat spesial. Formasi. Li Qian sedang mendengarkan penjelasan guru Cusiran di kelas. Tiba-tiba, ketika beliau berbicara tentang pembentukan, sebuah pesan muncul di panel tugas yang telah lama tidak aktif. Nilai inspirasi +5, kemajuan tugas saat ini 85%. Bab 36. Li Qian sekarang memiliki pemahaman tentang jari emas yang diperolehnya. Semakin lambat Anda menjalankan misi, semakin sedikit inspirasi yang akan Anda peroleh. Kecuali jika itu merupakan perkembangan yang inovatif. Namun, meski begitu,
Li Qian cukup senang karena kemajuannya meningkat 5% setelah mendengar kata pembentukan. Ini setidaknya membuktikan bahwa formasi memainkan peran penting dalam metode evolusi kedua Koi. Hal ini juga membawa arah penelitian baru pada kemajuan tugasnya, yang telah mencapai jalan buntu. Di podium, guru cantik Cusiran masih berbicara. Formasi memiliki banyak kegunaan. Beberapa dapat menjebak musuh, beberapa dapat membunuh mereka, beberapa dapat mengumpulkan energi, dan beberapa dapat mendorong evolusi. Jadi, sebagai seorang kultivator, Anda tidak harus mahir dalam formasi, tetapi Anda harus memiliki pengetahuan tentangnya. Cusiran menekankan pentingnya formasi tersebut. Namun, menurut Li Qian, masih ada beberapa kekurangan. Setidaknya baginya, sekadar melihatnya sekilas mungkin tidak cukup. Jadi saat ini, dia sudah membuat keputusan. Selanjutnya, dia akan memasukkan formasi ke dalam jadwal belajar mandiri. Mendengarkan penjelasan guru Cusiran dan melihat bahwa dia menunjukkan kecenderungan untuk lewat, Li Qian segera mengangkat tangannya. Siswa Li Qian, apakah kamu punya pertanyaan? Cusiran melihat Li Qian mengangkat tangan kanannya dan bertanya. Li Qian tidak merahasiakan pertanyaan itu dan langsung bertanya, Guru Chu, saya ingin bertanya, apa logika yang mendasari pembentukan yang dapat mendorong evolusi hewan peliharaan? Ketika Cusiran mendengar pertanyaan yang diajukan Li Qian, secerca persetujuan tiba-tiba terpancar di matanya yang cerah. Secara umum, guru menyukai siswa yang proaktif dan bersemangat belajar. Diperkirakan saat ini Li Qian telah sepenuhnya sesuai dengan pola seorang siswa yang baik. Cusiran mengangguk, siswa Li Qian mengajukan pertanyaan yang sangat bagus. Setelah jeda, dia melanjutkan penjelasannya, saya ingat pernah mengatakan sebelumnya bahwa evolusi hewan peliharaan seringkali membutuhkan dukungan energi yang kuat. Energi berasal dari banyak sumber, termasuk obat-obatan, material, dan lingkungan. Dan promosi evolusi melalui formasi juga tidak dapat dipisahkan dari teori energi yang telah kita pelajari sebelumnya. Secara tegas, fungsi inti sebagian besar formasi evolusi adalah untuk mengumpulkan energi, terutama di tempat-tempat dengan energi alam yang melimpah. Membangun formasi akan membantu mengumpulkan energi alam yang melimpah dalam waktu singkat. Penjelasan Cusiran sangat jelas, dan setelah mendengarkannya, Li Qian langsung mengerti prinsipnya. Terus terang saja, mendirikan suatu formasi sebenarnya adalah menciptakan lingkungan berenergi tinggi yang mendukung evolusi hewan peliharaan. Li Qian memperoleh banyak hal dari kelas pelatihan ini. Waktu berlalu cepat dan sekarang pukul 5 sore. Sepulang sekolah, Li Qian tidak menunda dan langsung keluar kelas dan datang ke gerbang sekolah. Tepat saat dia tiba di gerbang sekolah dan belum naik bas selama beberapa menit, mobil sport merah seksi milik Fatian muncul di depannya. Li Qian masuk ke dalam mobil, yang melaju lurus menuju ke arah tertentu di pinggiran barat. Hari ini, saya membuat janji dengan ayah dan kakek Fatian untuk membiarkan mereka melihatnya sendiri. Mengingat ukuran Qizi saat ini, masalah ini pasti tidak pantas dilakukan di kota Lingshui. Kalau tidak, aku tidak perlu pergi ke pinggiran kota untuk membuktikannya kepada orang tuaku tadi malam. Memanggil Qizi dengan gegabah sungguh menarik perhatian. Mobil sport merah itu melaju kencang dan tiba di dekat stasiun pembangkit listrik tenaga air di pinggiran barat dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Setelah memarkir mobil, Li Qian langsung menuju air terjun buatan. Cahaya koleksi itu padam, dan koi Afu pun dilepaskan. Afu, kamu sudah melihat bagaimana Qizai berevolusi. Kalau kamu ingin sekuat dan sekuat Qizai, dengan kekuatan bertarung yang luar biasa, kamu harus terus berlatih keras. Setelah memberi perintah kepada Afu, Li Qian juga memanggil Qizi. Meskipun kolam itu kini tampak seperti bak mandi bagi Qizi, namun dulu di sanalah ia pernah berolahraga. Memanggil Qizi dapat dianggap mengunjungi kembali tempat lama. Tentu saja ada fungsi lain, yaitu untuk mendorong Afu berlatih. Qizi juga dapat menggunakan keuntungan geografis untuk melatih keterampilannya. Menyadari bahwa kolam air itu agak terbatas cakupannya, Li Qian memerintahkannya untuk langsung terbang ke udara dan jatuh ke sungai di atas air terjun buatan. Berkat bendungan, sungai membentuk waduk di bagian ini. Permukaan airnya luas dan kedalamannya setidaknya puluhan meter. Saat Qizi memasukinya, ia benar-benar merasa seperti seekor naga yang memasuki laut. Apakah ini latihan yang harus dilalui Koi sebelum berevolusi? Fatian melihat sesuatu saat ia melihat Afu menghantam air terjun berulang kali, dan terjatuh lagi dan lagi oleh derasnya air. Padahal kalau itu trainer ternama lainnya, pasti latihan seperti ini akan dilakukan secara tertutup dan rahasia. Namun, mengingat hubungan antara Li Qian dan Fatian, tidak perlu malu tentang hal itu. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa bahkan jika dia diperlihatkan metode pelatihan ini, mustahil bagi Fatian untuk memecahkan misteri evolusi Koi. Ada begitu banyak rincian yang terlibat dalam evolusi sehingga bahkan jika Anda mengetahui semua rinciannya, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk mengetahui semuanya. Lagi pula, Li Qian tahu betul bahwa nilai terbesarnya bukanlah metode evolusi Koi menjadi naga sisik biru yang dikuasainya, melainkan logika internal dan pengetahuan tentang metode evolusi Koi yang telah dipelajarinya. Saya percaya bahwa inilah yang paling dihargai oleh keluargaan, yang diwakili oleh Fatian. Mereka berdua berdiri di tepi kolam dan mengobrol. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kendaraan komersial perlahan mendekat. Fatian melihat ini dan memperkenalkannya kepada Li Qian terlebih dahulu, itu mobil ayahku. Seharusnya ayahku dan kakekku yang ada di sini. Lagi pula, mereka kan orang tua.
Apapun tujuan mereka datang ke sini, tidak sopan kalau hanya berdiri di sana tanpa menyapa. Jadi Li Qian mengambil inisiatif untuk meninggalkan kolam dan berjalan menuju waduk. Saat kami tiba di waduk, mobil dinas kebetulan berhenti. Seorang lelaki tua yang bersemangat dan seorang lelaki setengah baya yang bertubuh sama besarnya keluar dari mobil bisnis. Paman An, kakek An. Li Qian pernah bertemu ayah Fatian, tetapi ini pertama kalinya ia bertemu kakeknya. Ketika melihat kedua pria itu keluar dari mobil, ia berinisiatif untuk maju dan menyapa. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain di dalam mobil bisnis itu. Namun jika dipikir-pikir kembali, ini adalah hal yang normal. Baik ayah Fatian, An Honian maupun kakeknya, An Tianyu, adalah veteran yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan tahu betul tipe orang seperti apa yang harus dibawa ke acara apa. Misalnya, pada kesempatan seperti ini, selain mereka berempat, tidak ada orang lain yang layak hadir. Mahasiswa Li Qian, saya mendengar Junji berbicara tentang situasi Anda kemarin. Izinkan saya meminta maaf terlebih dahulu. An Tianyu berkata dengan suara lembut dan sopan, bukannya kami tidak percaya padanya, hanya saja masalah ini terlalu penting. Demi kerjasama jangka panjang di masa depan, saya dan ayahnya berharap dapat melihatnya secara langsung. Aku harap kau memaafkanku, adik kecil. Bab 37. Fatian menduga kakeknya akan bersikap lebih sopan kepada Li Qian. Akan tetapi, panggilan antusias, adik kecil, itu tetap saja membuat bibirnya berkedut. Tanpa alasan, saya merasa seperti dua generasi lebih muda dari Li Qian. An Tianyu dan An Honian bersikap sopan kepadanya, dan Li Qian tentu tahu alasannya. Ia tidak berani bersikap sombong. Dia menjawab dengan antusiasme yang sama, halo Paman An, halo kakek An. Setelah membalas salam, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung ke intinya. Saya mengerti. Masalah ini sangat penting bagi kita berdua. Lebih baik kita berhati-hati. Paman An, kakek An, silakan ikuti saya. Li Qian mengulurkan tangannya dan memimpin jalan, lalu langsung menuju waduk. Sedangkan Afu, biarkan saja dia berlatih sendiri di air terjun. Lagi pula, dia sudah sangat familiar dengan materi latihannya. Terlebih lagi, Li Qian yakin setelah menyaksikan seluruh proses evolusi Qizi, Afu pasti akan tersentuh. Mungkin, saat ini, ia sedang dalam keadaan gembira dan penuh harap. Sesampainya di waduk, kami melihat-lihat. Area pembangunan PLTA cukup jauh dari sini. Selain itu, hari sudah hampir senja dan cahayanya kurang bagus, jadi jangan sampai kami ketahuan. Tentu saja, secara tegas, bahkan jika Anda ketahuan, itu bukan masalah besar. Anda mungkin hanya akan mengalami pelecehan di kemudian hari dan kehilangan tempat pelatihan. Bagi Li Qian, pada dasarnya tidak ada masalah. Tidak lagi khawatir tentang apapun, Li Qian langsung menggunakan kontrak jiwa untuk mengirim pesan ke Qizi. Tepat saat pesan itu terkirim, terdengar suara, cipratan, dan permukaan air tidak jauh dari pantai tiba-tiba pecah. Sebuah kepala naga dengan tanduk berbentuk kerucut tiba-tiba muncul dari air. Qizi, ini untukmu. Melihat Qizi menjulurkan kepalanya dan menatapnya dengan bingung, Li Qian langsung melemparkan blok energi yang telah dia persiapkan sejak lama. Blok energi ini adalah makanan universal untuk hewan peliharaan. Hampir semua hewan peliharaan yang perlu makan akan memakannya. Selain itu, blok ini memiliki rasa kenyang yang kuat. Satu blok dapat bertahan selama 3 hari. Qizi menangkap kubus energi itu, menelannya dalam satu tegukan, lalu membuat cipratan dan menyelam ke dalam reservoir lagi. Meskipun kubus energi ini sangat mengenyangkan, rasanya biasa saja, atau lebih tepatnya, hampir tidak ada rasanya, dan jelas tidak lebih baik daripada ikan dan udang di waduk ini. Mengira bahwa pemiliknya memanggilnya hanya untuk memberinya blok energi, Qizi secara alami kembali ke reservoir untuk berburu lagi setelah memakannya. Paman An, kakek An, apa kabar? Tanya Li Qian sambil tersenyum. Alasan mereka ingin keluar dan melihat naga bersisik hijau hanyalah karena mereka khawatir Fatian sedang ditipu dan apa yang disebut hasil penelitian itu hanyalah tipuan. Sekarang, setelah melihat Qizi, saya yakin saya seharusnya merasa lega. Seperti kata pepatah, pahlawan muncul dari masa muda. An Honian memulai pujiannya yang menyanjung. Siswa Li Qian, di usia semuda itu, telah mampu memecahkan masalah yang begitu sulit dan mengembangkan naga sisik hijau dengan potensi yang dominan. Potensi masa depannya tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa kultivasi para master, bahkan grandmaster, sudah di depan mata. Meskipun dia berpikir begitu, Li Qian masih merasa sedikit malu dipuji oleh An Honian. Paman An, kakek An, mari kita bahas beberapa masalah kerjasama. Ekspresi Li Qian menjadi serius setelah kembali ke topik utama. Aku ingin tahu apa pendapat teman sekelas Li Qian tentang ini. An Tianyu menatap Li Qian dan berkata dengan nada lembut. Pada saat ini, mereka berempat berdiri di tepi sungai Lingsui, memandangi matahari terbenam dan gemerlap air, bagaikan keluarga yang hendak pergi piknik. Li Qian merasakannya sebentar dan mendapati Qizi sudah menyelam ke tengah waduk. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan menjawab, saya hanya seorang mahasiswa. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Saya ingin tahu apakah kakek An punya saran untuk saya. Aku tidak pantas menerima nasihatmu. An Tianyu tersenyum, mengucapkan sesuatu dengan sopan, lalu langsung ke intinya, baiklah,
izinkan saya membahas ide-idean terlebih dahulu. Jika ada yang menurut Anda kurang tepat, silakan sampaikan langsung. Setelah berkata demikian, dia menoleh sedikit dan menatap An Hou Nian di sampingnya. Yang terakhir juga tersenyum dan berkata perlahan, pertama-tama, ini tentang basis pelatihan yang Junji sebutkan kepadamu sebelumnya. Kami akan memenuhi donasi basis budidaya sesegera mungkin. Seorang Hou Nian berbicara seperti paman yang baik hati di sebelah rumah, saya ingin tahu apa saja persyaratan yang dimiliki Li Qian untuk pangkalan pelatihan masa depan. Li Qian memikirkannya dan mengajukan persyaratannya sendiri. Pertama, saya harap ini akan selesai sesegera mungkin. Kedua, harus ada air terjun di dalam basis kultivasi. Bagaimanapun, dialah pemilik masa depan pangkalan pembiakan itu, dan dia punya sejumlah gagasan mengenai pembangunan atau transformasi pangkalan pembiakan itu. Pada tahap ini, hal terpenting adalah memenuhi kebutuhan pelatihan Koi. Jatuh. Ketika An Hou Nian mendengar Li Qian menyebutkan air terjun, dia berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah air terjunnya harus setinggi yang ada di kota Yunlan? Tidak perlu. Jangkau saja lebih dari 10 meter. Li Qian menggelengkan kepalanya dan menjawab. Akan lebih baik jika air terjun itu memiliki ketinggian lebih dari 100 meter, tetapi Li Qian juga tahu bahwa air terjun seperti itu sulit ditemukan. Dimanapun ia berada, asalkan tidak terlalu terpencil, di suatu sudut, pada dasarnya ia telah dikembangkan menjadi suatu tempat yang indah. Ingin membeli atau menyewanya, kesulitannya. Itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan memiliki uang. Mengenai pembangunan air terjun dengan ketinggian lebih dari 100 meter, seperti yang saya candakan sebelumnya. Belum lagi berapa banyak uang yang dibutuhkan, tidak diketahui apakah tempat yang memenuhi persyaratan dapat ditemukan di seluruh kota Lingshui. Jadi dia tidak mempersulit siapapun dalam hal ini. Mendengar ini, An Hou Nian langsung setuju. Gampang. Kebanyakan tempat pengembang biakan saat ini memiliki kolam atau danau kecil. Asal kita membangun bebatuan di sumber air dan membuat sistem sirkulasi air, kita bisa membuat air terjun dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Bukan masalah besar. Li Qian mengangguk dan melanjutkan, namun, air terjun setinggi ini hanya bisa digunakan untuk pelatihan Koi setiap hari. Itu tidak cukup untuk evolusi. Jadi kita juga membutuhkan tempat yang dapat mendukung evolusi Koi. Setelah berpikir sejenak, Li Qian memberikan sarannya, kalau kita bisa menyewa atau membeli tempat seperti ini, itu akan lebih baik. Kalau tidak memungkinkan, kamu bisa menutupnya untuk 1 malam sesekali dan membiarkan kami menggunakannya secara eksklusif. Kalau begitu, tidak akan sulit untuk mencapainya, kata An Hou Nian sambil tersenyum percaya diri. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berbicara dan menyebutkan sesuatu. Jika kamu, Li Qian, sedang terburu-buru, aku sebenarnya punya pilihan yang bagus. Oh, di mana? Li Qian sedikit terkejut. Tampaknya An tidak datang menemuinya dengan gegabah. Jelasnya, mereka melakukan banyak persiapan sebelumnya. An Hou Nian tidak ragu-ragu dan langsung mengucapkan sebuah nama, Pinggiran Selatan, Pangkalan Budidaya Jiaoyang. Ekspresi terkejut Li Qian terpancar saat mendengar ini. Di mana ibuku bekerja? Ya, disitulah ibumu bekerja. An Hou Nian mengambil alih percakapan dan melanjutkan, saat ini, Pangkalan Budidaya Jiaoyang sedang dijual. Li Qian mengerutkan kening. Apakah pangkalan kultivasi Jiaoyang dijual? Bukankah ada pelatih tingkat menengah di sana? Seharusnya bisa bertahan hidup sendiri, kan? An Hou Nian membagikan informasi rahasia yang telah dikumpulkannya. Anda mungkin sedang membicarakan seorang pelatih wanita bernama Gao. Dia pelatih tingkat menengah, dan kabarnya dia cukup terampil. Sayangnya, dia bukan pelatih di pangkalan pelatihan Jiaoyang. Dia hanya tinggal sementara di pangkalan pembiakan untuk melakukan penelitian. Dikatakan bahwa penelitiannya akan segera berakhir dan dia akan segera pergi. Karena mereka sudah mempunyai gambaran tentang pangkalan budidaya Jiaoyang, dan dengan koneksi lokal An, Li Qian sama sekali tidak terkejut bahwa mereka mampu menyelidiki informasi ini. Dan jika Gao Yaxin benar-benar hanya tinggal di sini sementara untuk penelitian. Ketika penelitiannya selesai, saatnya untuk pergi. Dapat dimengerti bahwa basis pembiakan Jiaoyang tidak berkelanjutan dan memiliki masalah operasional. Mengingat saya cukup akrab dengan pangkalan pembiakan Jiaoyang. Berdasarkan prinsip melakukan apa yang sudah Anda kenal daripada apa yang baru Anda lakukan, tampaknya memilih basis kultivasi Jiaoyang memang merupakan pilihan yang baik. Memikirkan hal ini, dia menunjukkan minat dan terus bertanya, Paman An, tolong ceritakan secara rinci tentang pangkalan kultivasi Jiaoyang ini. Bab 38. An Hou Nian mengangguk setelah mendengar ini dan segera mulai memperkenalkan, pangkalan pembiakan Jiaoyang mencakup area seluas 505 mu. Di tengahnya terdapat kolam pembiakan dengan luas sekitar 100 mu. Sehubungan dengan kebutuhan yang telah disebutkan Li Qian sebelumnya, An Hou Nian melanjutkan dan mengusulkan usulan renovasi, membangun bebatuan di kolam pembiakan ini untuk membentuk air terjun buatan seharusnya tidak menjadi masalah. Li Qian mendengarkan dalam diam tanpa mengatakan apapun. An Hou Nian mengerti dan tanpa membuang waktu, melanjutkan, berbagai fasilitas di pangkalan budidaya relatif lengkap, dan kondisi dasarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan budidaya kita saat ini. Setelah memberi Li Qian waktu untuk mencerna informasi, An Hou Nian berhenti sejenak sebelum mengganti topik. Tentu saja, pangkalan budidaya Jiaoyang ini bukannya tanpa masalah. Kata-kata ini langsung membangkitkan minat Li Qian. Dia tahu betul bahwa meskipun dia lebih menyukai pangkalan pembiakan Jiaoyang,
pilihan pangkalan pembiakan tidak bisa diambil dengan mudah, dan semuanya harus dievaluasi berdasarkan hasil penyelidikan objektif. Anda tidak bisa emosional hanya karena ibu Anda bekerja di sana. Melihat Li Qian berpura-pura mendengarkan dengan saksama, An Honian melanjutkan, saat ini, ada 3 masalah paling menonjol. Pertama, jika pelatih bermarga Gao itu pergi, seluruh pangkalan pelatihan akan kehilangan pelatih yang layak. Selain itu, ketiga peserta pelatihan yang ada saat ini kemungkinan besar akan keluar sebagai akibatnya. Ketika Li Qian mendengar ini, dia melengkungkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengutarakan pendapatnya, bukan masalah besar. Sebaiknya ketiga trainee itu tetap tinggal. Kalau mereka mau pergi, mereka tidak perlu tinggal. Yang jelas, meskipun pangkalan pembiakan Jiaoyang berhasil diakuisisi, pada tahap ini, pendapatan terbesar pangkalan tersebut pasti berasal dari pembiakan naga sisik hijau. Sedangkan untuk budidaya naga sisik hijau, ketiga pelatih magang tidak akan banyak berguna meskipun mereka tetap tinggal. Melihat sikap Li Qian, An Honian tanpa ragu mengajukan pertanyaan kedua. Beberapa peralatan di pangkalan pembiakan sudah relatif tua. Setelah mengambil alih, kita mungkin perlu memperbarui perangkat ini. Li Qian mengangguk sedikit saat mendengar ini. Faktanya, evolusi koi tidak memerlukan peralatan pengembang biakan apapun. Bubuk tulang naga bisa dibeli langsung di toko offline atau pusat perbelanjaan hewan peliharaan. Anda tidak perlu repot membuatnya sendiri. Bahkan, tidak akan menghemat banyak uang. Industri pelatihan telah berkembang menjadi sistem yang sangat baik dengan pembagian kerja yang terperinci. Selama Anda memiliki dana dan poin kontribusi, sebagian besar sumber daya pelatihan dapat dibeli secara langsung. Keberhasilan pencapaian hasil penelitian dipengaruhi oleh ketersediaan peralatan, tetapi dampaknya tidak signifikan. Yang lebih penting adalah inspirasi dan ide penelitian. Tentu saja, jika dana mencukupi, tetap perlu memperbarui sejumlah peralatan yang umum digunakan. Melihat Li Qian tidak mengatakan apapun, An Honian melanjutkan, terakhir, ada masalah hewan peliharaan di pangkalan. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saat ini, hampir tidak ada hewan peliharaan bernilai tinggi di seluruh basis pembiakan. Di pangkalan, hewan peliharaan yang paling umum adalah koi dan ayam berbulu merah, dengan sejumlah kecil hewan peliharaan tipe kayu dan tipe biasa. Li Qian telah mengantisipasi hal ini dan tidak terkejut. Jika usaha pembibitan ini sedang berkembang pesat, mustahil induk Han Yuying tidak mendapat kenaikan gaji selama lebih dari 10 tahun. Bukankah normal jika basis pembiakan dengan bisnis yang buruk memiliki sedikit hewan peliharaan bernilai tinggi? Lagi pula, untuk basis pembiakan, nilainya tidak terletak pada hewan peliharaannya, tetapi pada peternaknya. Faktanya, hewan peliharaan seperti koi dan ayam berbulu merah, yang jumlahnya banyak tetapi potensinya rendah, seringkali lebih berharga untuk penelitian. Sama seperti koi, setelah Li Qian menemukan jalur evolusinya menjadi naga sisik hijau, selama ia dipopulerkan, dapat dikatakan bahwa seluruh suku akan mencapai lompatan maju yang sejati. Nilainya tidak hanya dapat dinaikkan hingga mencapai titik di mana semua orang mengejarnya, tetapi pasti akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Berikutnya, An Honian menghabiskan beberapa menit lagi untuk secara singkat memperkenalkan informasi lain tentang pangkalan pembiakan Jiaoyang. Mungkin karena keterbatasan waktu, informasi yang diperoleh dari penyelidikan tidak banyak, tetapi cukup bagi Li Qian untuk dijadikan referensi dan perbandingan. Setelah melihat naga sisik hijau dan mendiskusikan masalah kerja sama dasar, Li Qian tidak berlatih lama malam itu dan berangkat sekitar pukul 7. Dia makan bersama 3 generasi keluargaan di kota Lingshui. Makanannya cukup mewah. Mengetahui kondisi keuangan An, Li Qian tidak menghemat uang mereka. Li Qian memakan apapun yang mereka pesan, dan merupakan kesempatan langka baginya untuk bersikap mewah. Setelah memberi instruksi, kalian bisa fokus pada pangkalan pembiakan Jiaoyang, tapi jangan abaikan pangkalan pembiakan lainnya. Li Qian berpamitan kepada 3 generasi keluargaan. Keesokan paginya, Li Qian membolos kelas, hal yang jarang terjadi. Dia pergi ke tempat penyelamatan hewan peliharaan di kota Lingshui. Tadi malam, setelah makan malam, 3 generasi kakek nenek dan cucu keluargaan mengantar Li Qian pulang. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah pos penyelamatan, dan ia teringat ikan garfish yang ditangkap oleh kultus Dewa Hitam sebagai subjek percobaan. Sebelumnya, karena keterbatasan keuangan, Li Qian perlu fokus memastikan perkembangan Qixi. Oleh karena itu, setelah Qixi keluar dari rumah sakit setelah pulih, ia tidak langsung mengadopsinya. Faktanya, saat Li Qian menyelamatkannya, dia berniat untuk mengadopsinya, tetapi saat itu dia kekurangan uang dan tidak mengambil tindakan. Sekarang, dengan jumlah besar 5 juta di tangannya, dia tidak kekurangan uang, dan dia kebetulan memikirkan masalah ini, jadi Li Qian tidak menunda lebih lama lagi. Kami tiba di tempat penyelamatan dan bertanya, serta mendapati bahwa ikan gar itu belum dibawa pergi dan masih dipelihara di sebuah kolam di halaman belakang tempat penyelamatan. Li Qian tidak berhenti dan langsung menghampiri setelah mendengar berita itu. Sesaat kemudian, ia melihat ikan garfish lagi. Begitu dia mendekat, si kecil mengenalinya. Si kecil melompat keluar dari air, dan ekornya yang indah seperti burung merak terentang di udara. Jelaslah bahwa ia sedang dalam suasana hati yang sangat gembira saat melihat Li Qian datang. Sayang, aku datang ke sini kali ini untuk mengadopsimu. Kalau kamu mau ikut aku, lompatlah dari air dan berputarlah.
Begitu Li Qian selesai berbicara, si kecil melompat keluar dari air tanpa ragu-ragu dan berputar di udara, menunjukkan sikapnya. Ikan garfish ini memiliki potensi yang tinggi. Direktur pos penyelamatan itu adalah seorang wanita berusia 50-an. Li Qian memanggilnya Nenek Miao. Melihat ini, senyum muncul di wajahnya yang keriput. Sebelumnya, banyak penjinak hewan ingin mengadopsinya, tetapi ia menolak semuanya. Sekarang tampaknya ia harus menunggumu. Li Qian terkekeh, merasakan kegembiraan ikan garfish itu, dan hatinya dipenuhi kehangatan. Alasan mengapa ia mau mengikutiku pasti karena aku menyelamatkannya. Semoga kau memperlakukannya dengan baik, dan dia akan menjadi tangan kananmu, kata Nenek Miao dengan lembut sambil menatap Li Qian. Li Qian mengangguk, nadanya mengiyakan, dan menjawab, Nenek Miao, jangan khawatir, aku akan menjaganya baik-baik. Saat dia mengatakan ini, tanpa sadar dia melirik ikan gar di kolam. Bab 39. Setelah membayar biaya adopsi dan memasukkan ikan garfish ke dalam bola penjinak binatang yang telah disiapkannya sebelumnya, Li Qian tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Miao, saya meninggalkan tempat penampungan. Karena ia hanya mengambil cuti satu pagi, Li Qian tidak pulang setelah mengadopsi ikan garfish, melainkan langsung pergi ke sekolah. Ada kelas meditasi oleh guru Zhu Bingqing di sore hari, dan dia tidak ingin melewatkannya. Setelah mengalami umpan balik evolusi Qizi, kekuatan mental Li Qian telah meningkat pesat. Ambang batas ke tingkat elit telah tercapai. Jika Anda bekerja lebih keras dan memanfaatkan waktu untuk bermeditasi, Anda mungkin dapat mencapai tingkat elit sebelum lulus. Pada sore hari, selama kelas meditasi, Li Qian bermeditasi dengan saksama. Merasa kekuatan mentalnya perlahan membaik, dia tidak terburu-buru. Tidak ada gunanya merasa cemas tentang hal semacam ini. Meningkatkan kekuatan mental adalah proses yang lambat dan mantap. Setelah kelas, tepat ketika Li Qian hendak pergi seperti biasa, guru Zhu Bingqing menghentikannya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Itu tidak di luar dugaan Li Qian. Apa yang ditanyakan guru Zhu Bingqing terkait dengan kunjungan terakhirnya ke apotek hewan peliharaan? Melalui kunjungan Li Qian ke toko obat dan komunikasinya dengan guru Cusiran, dia mengetahui bahwa Li Qian sedang mempelajari kultivasi dan berharap untuk berkembang menjadi seorang kultivator profesional di masa depan, jadi dia mengajukan beberapa pertanyaan lebih lanjut dengan khawatir. Namun pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah seperti, apakah Anda mengalami suatu masalah? Apa yang sedang Anda teliti akhir-akhir ini? Apakah Anda memperoleh sesuatu? Saya tidak ingin menipu guru Zhu Bingqing, tetapi saya juga khawatir mengatakan kebenaran secara langsung akan terlalu mengejutkan. Li Qian hanya bisa menjawab dengan kata-kata seperti, lumayan, tidak masalah, sedikit untung, dan seterusnya. Setelah banyak kesulitan, saya berhasil berurusan dengan guru Zhu Bingqing. Begitu tiba di gerbang sekolah, Li Qian disambut dengan tatapan iri dan cemburu dari Fatian. Li Qian tidak repot-repot bersikap sopan padanya, ia membuka pintu mobil dan langsung masuk. Jangan begitu. Guru Zhu Bingqing lah yang berinisiatif mencariku. Li Qian memutar matanya ke arah Fatian dengan jengkel. Dia hanya peduli dengan pelajaranku. Ngomong-ngomong, Fatian, kita sebentar lagi lulus. Kalau kamu nggak ungkapin perasaanmu sekarang, kamu nggak punya banyak waktu lagi. Li Qian angkat bicara dan memberi semangat, bagaimana kalau kita menjadi gila sebelum lulus? Ini, itu. Perkataan Li Qian membuat Fatian tersipu untuk pertama kalinya. Dia ragu-ragu, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Li Qian menyerang selagi besi masih panas dan melanjutkan, kamu tidak ingin memiliki penyesalan yang tidak dapat diperbaiki setelah lulus, bukan? Tetapi, bagaimana jika guru Zhu Bingqing menolakku? Fatian mengerutkan kening dan mengungkapkan kekhawatirannya. Li Qian melengkungkan bibirnya dan menyerang tanpa ampun, saudaraku, beranikan diri, masalah ini tidak akan berlangsung selamanya. Guru Zhu Bingqing akan menolakmu, itu 100% pasti. Mendengar ini, wajah Fatian menjadi hitam seperti dasar panci. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya, sialan, bisakah kau tidak begitu terus terang, meskipun itu benar? Lalu kenapa aku harus mengakui perasaanku? Aku hanya mengaku kesepian dan mempermalukan diriku sendiri. Wajah Fatian dipenuhi dengan kebencian, seolah berkata, Bung, apa kau mencoba menipuku? Li Qian melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, pengakuanmu sebenarnya bukan untuk mendapat tanggapan. Terus terang, bahkan guru Zhu Bingqing tidak akan setuju. Pengakuan ini, bagaimanapun juga, untukmu. Berikan hasil pada gebetanmu di sekolah menengah, lalu berikan penjelasan pada dirimu sendiri. Ketika Fatian mendengar ini, raut wajah penuh kecurigaan tampak di wajahnya. Kedengarannya masuk akal, tapi aku selalu merasa ada yang salah. Apa kau menunggu untuk melihat kesenanganku? Bagaimana mungkin? Li Qian mengatakannya dengan yakin, tetapi dia bergumam dalam hatinya. Orang gemuk ini semakin pintar dan semakin sulit dibodohi. Dengan Fatian sebagai sopir pribadi mereka, keduanya tiba di air terjun buatan dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Setelah tiba, Li Qian segera melepaskan ikan garfish dan Qizi. Ikan garfish dan ikan mas 7 ekor dilepaskan langsung ke waduk sungai Lingsui. Adapun Afu tetap ditempatkan di kolam di bawah air terjun. Li Qian memintanya untuk terus berlatih keterampilan memanjat air terjun. Tingkat keterampilan memanjat air terjunnya telah mencapai tingkat mahir.
Jika terus berlatih dengan intensitas seperti ini, Liqian memperkirakan tingkat keterampilannya akan mencapai tingkat sempurna paling lama dalam 1 bulan. Jika semuanya berjalan lancar, Afus harusnya bisa berevolusi menjadi naga bersisik hijau sebelum lulus. Pada saat itu, akan menjadi pilihan yang baik untuk langsung melepaskannya di tempat pembiakan Anda sendiri atau membiarkan induk Anda, Han Yuying, tertular penyakit itu. Adapun bentuk evolusi koi lainnya, sikap Liqian cukup budis. Bagaimanapun, Afu pasti tidak akan mampu mengejarnya. Keterlambatan kemajuan penelitian hanyalah salah satu alasannya. Alasan penting lainnya adalah bahwa pelatihan Afu selama periode ini ditujukan untuk berevolusi menjadi naga bersisik hijau. Liqian tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dilihat dari perkembangannya di masa mendatang, tentu tidak akan sulit menemukan koi lain yang berpotensi tinggi. Setelah mengetahui poin-poin pentingnya, dia perlahan menemukan batu besar di tepi kolam dan duduk. Dia mengeluarkan buku dari tas sekolahnya dan mulai membacanya. Adapun Fatian, Liqian membiarkannya pergi setelah tiba di tujuan. Sebelum pergi, Liqian secara khusus mengingatkannya, Fatian, kamu harus lebih memperhatikan koi yang berpotensi tinggi. Ingat, semakin tinggi potensinya, semakin tinggi pula kemungkinan evolusi. Liqian tidak membodohinya saat mengatakan ini. Semakin tinggi potensinya, semakin tinggi pula kemungkinan skill melompat koi menembus batas. Semakin banyak Anda belajar dan melatih keterampilan memanjat air terjun hingga sempurna, semakin tinggi kemungkinannya. Ini juga berarti kemungkinannya berevolusi menjadi naga bersisik hijau lebih tinggi. Demikian pula, waktu yang dibutuhkan untuk evolusi lebih pendek. Mendengar hal itu, Fatian pun menyetujuinya dengan penuh keyakinan. Dengan sumber daya keuangan yang mereka miliki untuk menetap, mudah bagi mereka untuk mengumpulkan koi berpotensi tinggi. Lagi pula, di planet leluhur, koi adalah salah satu hewan peliharaan yang paling banyak jumlahnya di dunia. Itu bukan bencana, namun tidak jauh dari itu. Liqian mengamatinya dengan tenang. Buku itu dipinjamkan khusus untuknya oleh Cusiran, guru kultivasi, saat istirahat siang tadi. Ini adalah buku yang memperkenalkan formasi, dan sangat membantu Liqian. Saya harus mengatakan bahwa guru Cusiran benar-benar berdedikasi dalam melatih murid-muridnya. Liqian juga merasa beruntung memiliki guru pelatihan seperti dirinya. Yang lebih beruntung lagi, bukan hanya guru Cusiran saja, tetapi juga guru Zhu Bingqing yang mengajar kelas meditasi, guru Hu Minghua yang mengajar kelas pertarungan, guru Elevation Nin yang mengajar kelas pengetahuan hewan peliharaan, dan guru Guo Sheng yang mengajar kelas budaya semuanya adalah guru jenis ini. Bacalah buku dan beristirahatlah ketika mata Anda terasa sakit. Owu juga mengeluarkan telepon genggamnya dan mengunjungi kelompok Institut Penelitian Hewan Peliharaan, mengobrol dengan Tuntun dan yang lainnya. Dengan cara ini, waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sejak orang tuanya mengetahui bahwa Liqian telah terjangkit Qizi, naga bersisik hijau, mereka merasa jauh lebih tenang tentang keselamatannya. Malam itu, tidak seperti biasanya, mereka tidak menelepon untuk menanyakan. Setelah membawa Afu kembali, Liqian datang ke bendungan dan memberitahu Qizi dengan bantuan kontrak jiwa. Setelah beberapa saat, Qizai muncul dari air, dan ikan garfish kembali bersamanya. Setelah membawa Qizi kembali ke ruang pengendali binatang, Liqian mengeluarkan bola pengendali binatang dan bersiap membawa ikan garfish kembali juga. Pada saat ini, ikan garfish berputar aneh di dalam air. Mendeguk. Ikan garfish itu tidak hanya berputar, tetapi juga mengeluarkan gelembung-gelembung, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikannya kepada Liqian. Namun, karena ketidakmampuanku berbicara, aku tidak dapat mengekspresikan diriku dengan jelas. Liqian benar-benar tak berdaya saat melihat ini, karena bakatnya dalam menjinakkan binatang buas adalah mata penglihatan sejati. Kalau telepati, situasi bicara yang saling bertentangan seperti ini tidak akan terjadi. Sayangnya, sejauh pengetahuannya, sebagian besar bakat penjinakan binatang milik para Beastmaster bersifat tetap dan unik. Sepertinya saya juga pernah mendengar bahwa beberapa harta langka dapat meningkatkan atau mengubah bakat penjinakan binatang seorang Beastmaster. Akan tetapi, meskipun harta langka seperti itu benar-benar ada, Liqian tidak dapat menginginkannya sekarang. Bab 40. Melihat ikan garfish berputar-putar di air, Liqian mengerutkan kening tanpa daya. Dia menafsirkannya dengan ragu-ragu, lalu melihat ke arah ikan garfish yang tidak jauh dari pantai dan bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk diberikan kepadaku? Begitu dia selesai berbicara, ikan garfish menggigil lalu menyelam lagi ke dalam air. Liqian bingung ketika melihat ini. Sekitar 2 menit kemudian, ia melompat keluar dari air lagi, dan sepertinya ada sesuatu yang melilit ekornya. Menabrak. Saat suara halus air pecah terdengar, Liqian dengan jelas melihat sesuatu melilit ekor ikan garfish dan terbang ke atas. Tanpa berpikir terlalu banyak, Liqian pun yakin ikan garfish itu tidak akan menyakitinya, maka tanpa sadar ia mengulurkan tangan dan menangkap ikan itu. Setelah dia menguasainya sepenuhnya dan menatapnya dengan saksama, dia mendapati bahwa itu sebenarnya adalah sebuah manik-manik, manik-manik yang ukurannya sebesar kepalan tangan bayi, dan hitam seperti tinta. Melihat manik-manik aneh ini, Liqian benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ikan garfish memberikan manik misterius ini kepadaku? Apakah ini harta karun? Dari mana asalnya? Kultus Dewa Hitam. Setelah memeriksa manik hitam misterius itu sejenak dan tidak menemukan apapun, Liqian berhenti memikirkannya.
Setelah menyembunyikannya dan mengambil kembali ikan garfish, dia langsung pulang. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera akhir pekan tiba lagi. Minggu ini, tidak banyak yang terjadi. Segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Akuisisi basis pembiakan pada dasarnya telah dinegosiasikan. Selama periode ini, Liu Changfeng berbicara dengannya di telepon sekali dan dia masih mencari koi berpotensi tinggi. Mengasah pisau tidak menunda pemotongan kayu. Dalam hal ini, ia tampak tidak terburu-buru. Fatian juga sedang mencari koi berpotensi tinggi, dan sudah mendapatkan sedikit keuntungan. Namun, ia memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk hewan peliharaan pertamanya, jadi ia masih memilihnya dengan sangat hati-hati. Hari ini Sabtu. Sesuai rutinitas lama, Ibu Han Yuying kemungkinan besar harus lembur. Ya, bahkan dengan 5 juta yuan yang diberikannya, ibunya Han Yuying dan ayahnya Li Cheng yang tidak berhenti dari pekerjaan mereka saat ini. Menurut mereka, tidak peduli berapapun uang yang Anda miliki, Anda tidak dapat hidup dari semuanya. Selain itu, pekerjaan juga merupakan cerminan nilai-nilai pribadi mereka. Jika mereka mengundurkan diri dan pensiun pada usia ini, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, singkatnya, mereka tidak bisa melakukannya. Pekerjaan orang tuanya terus berlanjut dan tampaknya tidak ada yang berubah, tetapi Li Qian tahu bahwa perubahan sebenarnya telah terjadi secara diam-diam. Misalnya, beruang kandang milik ayah saya, Li Chengyang, seharusnya sudah mulai mempersiapkan evolusi sejak lama karena sudah mendekati batas potensi spesiesnya. Namun, hal itu ditunda karena kondisi keuangan keluarga yang tidak memungkinkan. Kini, beruang itu telah dipelihara kembali. Li Qian melihat bahwa ayahnya Li Chengyang telah mulai melatih keterampilan ras beruang kandang sebagai persiapan untuk evolusi. Dan tampaknya pencarian hewan peliharaan kontrak kedua juga telah dimulai. Sedangkan untuk ibunya, Han Yuying, perubahannya akan relatif lebih sedikit. Potensi ras merpati kacang abu-abu belum dikembangkan secara maksimal. Li Qian telah merencanakan hewan peliharaan kedua untuknya, entah ikan garfish kontrak atau ahfu kontrak. Baik itu naga bersisik hijau yang berevolusi dari ahfu, atau putri duyung yang berevolusi dari ikan garfish, keduanya merupakan hewan peliharaan berkualitas tinggi dengan potensi mencapai level penguasa, dan keduanya merupakan pilihan yang baik. Bu, kenapa ibu tidak pergi kerja hari ini? Tanya Li Qian sambil sarapan pagi. Mendengar ini, secerca kekecewaan terpancar di wajah Han Yuying. Tuan Gao akan pergi, dan pangkalan pelatihannya kabarnya telah dijual ke bos lain. Ia pun angkat bicara, menjelaskan perubahan yang terjadi di pangkalan pelatihan selama seminggu terakhir. Bos yang baru kabarnya telah memulai proses serah terima dengan bos sebelumnya. Beberapa hari terakhir ini, kecuali akuntan di pangkalan, kami semua karyawan veteran telah diberi cuti. Pangkalan pembiakannya tidak efisien. Han Yuying sudah bekerja di pangkalan itu selama lebih dari 10 tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu hal ini. Dia juga menduga keadaan akan semakin buruk setelah Gao Yaxin memutuskan pergi, tetapi dia masih sedikit terkejut bahwa perusahaannya akan diakuisisi. Setelah mendengar ini, bibir Li Qian sedikit melengkung. Dia sangat memahami masalah ini. An Honian baru saja melaporkan perkembangannya kepadanya tadi malam. Saat ini, bukan hanya serah terima, Li Qian memperkirakan transformasi seharusnya sudah dimulai. Rencana yang dibicarakan dengan An adalah untuk melakukan renovasi sesegera mungkin setelah mengambil alih. Anda dapat meluangkan waktu di tempat lain, tetapi bebatuan dan air terjun buatan harus dibangun terlebih dahulu. Hal ini tidak hanya memengaruhi kemajuan pelatihan ahfu, tetapi juga kemajuan pelatihan hewan peliharaan pertama Fatian. Lagi pula, berlatih di air terjun buatan sepanjang waktu bukanlah hal yang sulit. Bagaimana mungkin mereka tidak peduli? Han Yuying sedang sarapan sambil mengkhawatirkan pekerjaannya. Aku penasaran, apakah bos baru akan membereskan karyawan lama seperti kita setelah dia mengambil alih? Li Qian memasang wajah datar, menahan senyum, dan menghiburnya, jangan khawatir, Bu. Ibu telah bekerja di pangkalan kultivasi Jiaoyang selama bertahun-tahun, dengan tekun dan teliti. Sikap kerja ibu sungguh luar biasa. Bos baru pasti akan terus memanfaatkan ibu. Gunakan kembali, tentu saja Anda dapat menggunakannya kembali. Lagi pula, basis pembiakan akan menjadi milik kita di masa depan. Setelah mendengar kata-kata penghiburan Li Qian, ibunya masih sedikit khawatir. Sulit untuk mengatakannya dengan pasti. Lagi pula, Kaisar baru mengangkat menteri baru. Li Qian tersenyum canggung mendengarnya. Yah, itu hanya basis pengembang biakan kecil. Tidak seberlebihan yang kau katakan. Setelah sarapan, seperti biasa, Li Qian mengendarai sepedanya ke stasiun pembangkit listrik tenaga air Sijiao. Kolam itu masih sama, air terjun buatan yang sama, dan batu besar yang sama. Li Qian duduk bersila di atasnya, bermeditasi. Berusahalah untuk mencapai terobosan sesegera mungkin. Alfu berlatih di air terjun. Ikan garfish dan Kizai pergi ke waduk. Kurang dari 5 menit setelah ia duduk bersila, ponselnya berdering. Li Qian mengangkat telepon dan berkata, "Halo, Kapten Liu, oh, Anda sudah di kota Lingsui. Jadi, bagaimana kalau Anda langsung pergi ke pembangkit listrik tenaga air di pinggiran barat?" Sekitar setengah jam kemudian, sebuah taksi berhenti di jalan di samping waduk dan Liu Changfeng keluar. Liu Changfeng melirik waduk, bendungan, air terjun buatan, dan kolam, disinilah kalian akan berlatih setiap hari. Li Qian mengangguk. Pelatihan koi membutuhkan lingkungan yang cocok.
Saya tidak bisa menemukan tempat lain seperti ini di kota Lingsui. Tapi saya sudah mengambil alih pangkalan pelatihan. Selanjutnya, saya akan pindah ke pangkalan pelatihan untuk berlatih. Setelah penjelasan singkat, Li Qian melanjutkan bicaranya dan langsung ke pokok permasalahan. Apakah kamu membawa koi? Liu Changfeng tidak membuang waktu dan langsung melepaskan koi yang dikumpulkannya dari bola pengendali binatang. Li Qian mengaktifkan mata penglihatan sejati dan melihatnya. Nama, koi. Atribut, air. Level biasa 4. Potensi, level biasa 5. Keterampilan, lompatan ikan penguasaan panjat air terjun pemula. Setelah melihat informasi koi itu, dia mengangguk kecil, potensi bagus. Hei, dia sudah belajar teknik memanjat air terjun. Liu Changfeng terkekeh, saya juga melihat evolusi hari itu. Saya pikir menguasai keterampilan memanjat air terjun pasti salah satu syarat evolusi, jadi saya memperhatikannya minggu ini. Saya telah melihat ratusan koi, dan hanya koi ini yang menguasai keterampilan memanjat air terjun dengan sendirinya. Li Qian ingin mengatakan bahwa keterampilan memanjat air terjun dapat dilatih di lingkungan tertentu. Namun jika dipikir-pikir lagi, fakta bahwa koi ini dapat mempelajari keterampilan memanjat air terjun sendiri tanpa pelatihan khusus setidaknya membuktikan bahwa potensinya memang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan rekan-rekannya. Setidaknya lebih tinggi dari Ah Fu. Tepat saat keduanya tengah berbincang, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat di waduk di hulu, disusul dengan cipratan air yang besar menyembur ke angkasa. Ketika Li Qian melihat ini, dia tiba-tiba terkejut. Ikan 7 ekor dan ikan garfish semuanya ada di waduk. Bersambung.